mengobati sakit hati bagi umat yang beriman, sehingga Islam dapat dikatakan sebagai agama wahyu dengan membawa kebenaran yang hakiki dalam memberikan sebuah penerangan bagi umat manusia. Inilah Islam. Lalu membuat jalan terang benderang supaya umat manusia tidak tergelincir seperti iblis. Pada awalnya adalah mengaku surga, tetapi tergelincir karena ada rasa kesombongan. Itu adalah makhluk iblis. Ya, Mas. Ya, ajaran Islam dijadikan sebagai penawar obat sakit hati. Inilah Islam hadir sebagai obat sakit hati, mengobati rasa hati yang sakit karena kedengkian, karena keirian, karena kesombongan, karena ujub, karena rasa angkuh, karena merasa diri paling benar, paling hebat. Disitulah penyakit-penyakit hati. Seperti iblis mempunyai sakit hati yang sangat luar biasa. Bagaimana dia terpinggir dari surga gara-gara ada sifat, ada di hati, yaitu kesombongan, akhirnya terpinggir dari surga. Itulah bentuk bagaimana kita sebagai umat muslim harus menata hati supaya hati kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sesuai dengan tuntunan apa yang ada dalam ajaran Islam dan apa yang ada dalam nilai-nilai ajaran Islam. Maka Islam sangatlah tepat sebagai obat hati untuk menenteramkan umat manusia, khususnya umat Islam di seluruh belahan bumi. Sabda sebagai pegangan kehidupan umat manusia supaya keberkahan dunia maupun di akhirat dapat tercapai dengan baik dan benar. Menuju Islam dibutuhkan jembatan kebenaran yang tidak hanya sekedar teori tetapi pengamalan yang baik dalam melakukan berbagai tindakan di tengah dengan realitas kehidupan umat manusia secara universal, secara kafah. Inilah apa yang saya sampaikan tentang jalan menuju Islam, yang intinya bahwa Islam merupakan agama yang tidak perlu diragukan dan Islam mengajarkan tentang kebaikan maupun kebenaran. Itu intinya ya. Nah, juga badan Islam dapat mengobati sakit hati bagi umat yang beriman. Dan juga ajaran Islam dapat dijadikan sebagai penawar obat sakit hati karena Islam memberikan tuntunan melalui firman dan sabda yang terkandung sebagai sumber ajaran Islam. Firman dan sabda inilah menjadi sumber umat Islam di seluruh belahan bumi dalam kita menapai jalan kehidupan. Jalan menuju Islam dengan firman dan sabda sebagai pegangan kehidupan umat manusia supaya keberkahan di dunia maupun di akhirat dapat tercapai dengan baik dan benar. Inilah supaya kita selalu mendapat keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak dengan baik dan benar. Dan juga menuju jalan Islam dibutuhkan jembatan kebenaran yang tidak hanya sekedar story belaka tetapi pengamalan yang baik dalam melakukan berbagai tindakan di tengah-tengah realitas kehidupan umat manusia secara universal. Itulah intisari dari pemahaman kita jalan menuju Islam supaya kita terhindar dari berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan yang hingga kita tergelincir karena tipu daya iblis sebagai musuh nyata manusia. Karena kita tahu bahwa iblis pada awalnya ada masuk surga lalu tergelincir dari surga dan dia punya persyaratan saat tergelincir dia akan terus menerus menggoda manusia anak cucu Adam supaya tergelincir mengikuti apa yang dilakukan iblis tersebut. Maka iblis sampai hari ini, sampai detik ini terus mencari mangsa supaya mengikuti jejaknya. Sekian seri ini dalam membahas tentang jalan menuju Islam. Apabila ada perkataan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ucapan saya ada manfaatnya, itu semata-mata dari Tuhan yang Maha Esa. Dari saya akhiri. Akhirul kalam.